Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Iga dimanapun Anda berada. Ya, salam sehat dan salam hukum untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya saudara Iga Radio dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Alil dalam program Jaksa Menyapa pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Ya, jadi kita hasil kerjasama acara ini Jaksa Menyapa, yaitu kerjasama dengan IGA Radio bersama dengan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, jadi tema kita pada hari ini, ya, ini sangat dekat dengan kehidupan remaja kita saat ini, yaitu remaja baru cerdas hukum, kemudian stop balap liar, jauhi narkoba, dan bijak bermedsos. Ya, karena sekarang ini kita ketahui bahwa kenakalan remaja bukan cuma terjadi di jalanan, tapi juga sudah masuk ke dunia digital. Ya, nah, jadi untuk membahas ini lebih dalam, ya telah hadir narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Baru,
Ya, Saudara Riga kita akan perkenalkan. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Ihwan SH. Ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak apakah reba ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik-baik. Pak Iwan. Saya sapa Pak Ihwan. Pak Ihwan ya. Oke. Nah, jadi posisi di Kejaksaan Negeri Baru ini tadi penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Oh iya. Informasi khusus calon jaksa Bapak sebenarnya. Oh iya, calon jaksa. Iya. Dan narasumber kedua kita pada pagi ini atau siang hari ini yaitu Andi Rekia Mario Rilangi. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, selamat siang ini, selamat pagi. Ini sebagai Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Baru. Ya, betul. Ya. Jadi saya sekarang menjabat sebagai Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Baru, yang dimana itu membawahi 75 sektor di bidang intelijen. Contohnya seperti pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sudah lama di sini? Untuk di Baru ini saya baru kebetulan 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Iya. 2 bulan. Iya. Sudah makan khas Baru ya? Iya. Ya mungkin tiram ya. Oh, tiram. Iya. Tiram bakar. Iya, tiram bakar nih yang harus bekerja dulu baru makan. Iya. Oke, di pagi ini makasih banyak sudah hadir di studio di pagi ini dan tentu di pagi ini atau siang hari ini kita akan bertanya dulu ini, Pak. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini di Kabupaten Baru utamanya, kenakalan remaja kan ini sudah semakin kompleks. Ya, sebenarnya dari sudut pandang hukum, apa sih yang dimaksud ini dengan kenakalan remaja ini? Dan kenapa Kajari Baru merasa isu ini sangat penting untuk dibahas di siang ini? Ya, mungkin mungkin langsung saya dulu Pak Iwan dulu ya. Oke, silakan. Pertama-tama terima kasih Pak untuk kesempatannya pada hari ini. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang program Jaksa Menyapa ini yang dimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang intelijen, khususnya dalam memberikan mitigasi risiko. Artinya kita memiliki kewenangan untuk memberikan AGHT, yang kita menganalisa AGHT yang dimana ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Khususnya dalam program Jaksa Menyapa ini kita masuk di Radio IGA, yang dimana dengan mengangkat tema kenakalan remaja, yang dimana kita tidak pungkiri dengan perkembangan kasus dan perkembangan teknologi yang sekarang kita bisa akses, itu dapat membuka celah bagi remaja-remaja ini apabila kita tidak memberikan penerangan maupun penyuluhan, edukasi betul. Jadi untuk kita menjawab apa itu kenakalan remaja, yang dimana setiap perbuatan atau tingkah laku anak yang di bawah umur, ya biasanya ini dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun. Adapun yang menyalahi norma hukum, sosial, dan norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi Kejaksaan Negeri Baru ini melihat sebagai hal yang krusial, yang dimana tren pelanggaran ini yang dilakukan oleh remaja tidak sekedar hanya kenakalan biasa yang dilakukan anak pergaulan begitu. Jadi arahnya ini sudah bisa melakukan dan bisa diatur dalam undang-undang, yakni ada tindak pidana yang dilakukan karena ketidaktahuan ataupun kurangnya pengawasan begitu.
Contoh kita bisa lihat kenakalan sekarang ini ya balap liar, narkotika, bahkan bersosial media yang kurang bijak itu dapat menyebabkan artinya anak berhadapan dengan hukum. Demikian. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Ikhwan. Ya, sedikit mungkin tambahan sebenarnya terkait dengan kenakalan remaja. Kenapa Kejaksaan Negeri Baru ini menganggap bahwa ini merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dibahas? Karena melihat di lapangan juga praktiknya bahwa remaja-remaja sekarang yang melakukan tindakan-tindakan dalam artian kenakalan-kenakalan remaja ini bukan lagi termasuk dalam kenakalan biasa, tapi sudah merujuk trennya kepada tindakan yang berbau pidana atau perbuatan pidana. Nah, dengan dasar inilah kami melihat bahwa memang kenakalan-kenakalan ini memang perlu fokus tersendiri atau fokus utama dalam menangani hal tersebut, karena ini bukan lagi merujuk kenakalan biasa tapi sudah bersinggungan dengan perbuatan pidana. Makanya memang penting untuk kami membahas terkait dengan isu ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah Saudara Riga dimanapun Anda berada, ini yang sering dikeluhkan masyarakat kan ini balap liar. Ya, sering terjadi di beberapa titik jalan di Baru. Ya, biasanya kan banyak remaja yang menganggap ini hal hiburan, hanya hiburan, ataukah adu gengsi, biasanya kan begitu kalau anak muda. Ya, padahal bagaimana sebenarnya aturan hukumnya ini, Pak? Ya, terkait dengan balap liar ini, apa konsekuensi hukumnya? Mungkin dari Pak Ikhwan dulu. Ya, terkait dengan balap liar sebenarnya ini juga sudah diatur dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di situ disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berhadapan di jalan itu dapat dipidana kurungan kalau saya tidak salah 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta. Dan memang kembali lagi bahwa kebanyakan dalam hal ini di lapangan bukan cuma orang-orang dewasa saja, tapi praktiknya di lapangan juga banyak anak-anak remaja yang memang melakukan tindakan seperti ini, dan mereka menganggap bahwa tindakan ini hanya sebatas misalnya hobi atau adanya kumpulan-kumpulan komunitas geng motor yang kemudian melaksanakan tindakan ini, sehingga padahal di satu sisi mereka tidak tahu bahwa tindakan yang dilakukan itu bukan hanya cuman mengganggu ketertiban, tapi juga bersinggungan dengan hukum, dalam artian tadi diatur dalam undang-undang mengenai lalu lintas itu sendiri. Dan memang khusus terkait dengan anak itu sendiri, karena memang yang melakukan balap liar ini mungkin kategorinya masih kategori anak, tentu ada pendekatan-pendekatan tersendiri untuk bisa kita mengatasi terkait dengan penanganannya. Sebagaimana kita kenal istilah yang namanya penahanan dan sebagainya, tapi khusus untuk anak ada yang namanya sistem peradilan pidana anak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah SPPA. Ini khusus mengatur terkait dengan sistem peradilan ketika yang melakukan tindakan pidana tersebut itu masuk dalam kategori anak. Dan jika memang memenuhi syarat perbuatan tersebut, kita lebih mengedepankan yang namanya diversi, atau dalam artian hal ini rehabilitasi jika memang tindakan lain yang membutuhkan rehabilitasi jika memenuhi syarat. Tapi yang pastinya pasti bakal ada tindakan atau konsekuensi hukum yang anak dapatkan ketika anak yang melakukan kenakalan-kenakalan yang merujuk pada perbuatan pidana tersebut. Tetap ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Iya, karena sudah diatur dalam undang-undang. Sudah diatur dalam undang-undang. Apalagi saya lihat ini ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan aturan jalan. Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Kalau kita perhatikan ini, kan di lingkungan balap liar ini kadang juga dikaitkan dengan narkoba, kan biasanya begitu, atau obat-obatan terlarang ini. Apakah memang ada hubungannya di situ, Pak? Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Andi. Ya, baik. Biasanya untuk komunitas-komunitas yang seperti balap liar, seperti pergaulan-pergaulan yang tidak terkontrol, itu merupakan salah
satu celah untuk pintu masuknya pengedar maupun obat-obat terlarang itu, karena di sana kan tidak ada pengawasannya. Artinya kenakalan-kenakalan remaja ini artinya mau dimasuki oleh bandar sangat mudah. Dimana awalnya hanya ayo kita coba dulu, kita diajak coba ini, apalagi sekarang adapun tren dari narkotika ini berbagai macam, bukan hanya konvensional yang seperti dulu. Contohnya terkait ganja, psikotropika maupun sabu sekarang sudah masuk ke lingkungan terdekat. Sekarang adapun pemakaian halnya seperti pot yang kita dengar vape. Vape. Pot vape itu yang digunakan, tetapi bahan di dalamnya merupakan narkotika. Nah, itulah pentingnya kita mengawasi, artinya sebagai bentuk pengawasan dalam kenakalan remaja ini, agar kita dapat memitigasi risiko yang terjadi di lingkungan baru begitu. Iya. Mungkin ada tambahan atau? Karena memang kuncinya di sini adalah lingkungan. Di mana remaja tersebut bergaul dan bagaimana lingkungannya, siapa orang-orang yang mereka temui sekitar, dan biasanya orang-orang remaja-remaja yang tergabung dalam komunitas balap liar yang tidak resmi misalnya, yang yang juga tidak tahu terkait dengan apa yang dia lakukan, bisa saja pintu masuk dari situ anak mulai mengenal tindakan-tindakan yang lain, mulai mungkin bisa diajarkan untuk coba-coba misalnya, atau bahkan ada kasus di mana dia anak dipaksa untuk mencoba tersebut. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu untuk dihindari. Bagaimana kita bisa mengawasi terkait dengan pergaulan dari remaja itu sendiri, karena memang kembali lagi bahwa lingkungan dan pergaulan sama siapa dia berteman itu salah satu faktor penting untuk menjadi tumbuh kembang dari karakter dan tindakan dari anak itu sendiri. Kalau ada remaja ini kedapatan menggunakan narkoba ini, apa langsung dipenjara atau bagaimana nih? Jadi untuk terkait narkotika jadi di undang-undang itu membedakan adanya memang dia di pasal 127 yang undang-undang lama nomor 35 tahun 2009, yang dimana ini dibedakan ada penyalahguna dan adapun termasuk dalam peredaran gelap narkotika yang biasanya kita bisa sebut dengan bandar. Namun kemudian undang-undang ini mengatur ketika anak yang sudah terlanjur, artinya sudah terjebak dalam lingkungan narkotika sebagai pengguna, tetap mengedepankan ada namanya rehabilitasi, yang dimana rehabilitasi ini akan memulihkan anak dari pengaruh-pengaruh narkotika, yang dimana mau untuk disembuhkan lah, ibarat ini kan penyakit penyakit. Adapun kalau misalnya memang anak ini terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang dimana ia ikut turut serta menjual, menawarkan ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika, itu beda lagi. Artinya tidak bisa dilakukan rehabilitasi, pasti ada sanksinya. Dan itu lebih berat, bahkan ancaman pidananya hingga hukuman mati gitu. Kalau pengedar ini yang lebih berbahaya nih. Bahaya, apalagi kalau misalnya dijadikan kurir misalnya, itu bukan fokusnya rehabilitasi, tapi memang sudah berfokus untuk memberikan sanksi pidana. Betul, masuk peredaran gelap lah. Oke, saudara Riga dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di IGA Radio di acara Jaksa Menyapa di siang hari ini, dan kita kembali lagi menemani Anda setelah informasi yang mau lewat. Kenapa Kakek sedih? Cucuku, dulu kakekmu ini berjuang melawan penjajah agar anak cucuku kelak bisa menikmati kemerdekaan dan agar kehidupannya bisa lebih baik. Tapi lihatlah sekarang, banyak para pejabat kita yang korupsi, sehingga
Itulah yang membuat kakek sedih. Oh, begitu ya, Kek. Iya, cucuku. Hidup kakek. Dulu para pejuang kemerdekaan kita berjuang demi meraih kemerdekaan tanpa pamrih. Dan sekarang, para pejabat kita banyak yang tidak lagi memikirkan nasib para rakyatnya yang masih menderita demi kepentingan mereka dan golongannya. Kalau begini, akan dibawa kemana nasib rakyat kita ke depan? Pesan ini disampaikan oleh DC 102 FM. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio 7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio 7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio 7. Pak, permisi sebentar. Ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong, Mbak. Saya nggak mau kehabisan Bio 7-nya nih. Soalnya untuk asam urat saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa, Bu? Saya juga mau beli Bio 7 nih, Mbak. Buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah, Mbak. Sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio 7 ini, pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio. Demikian reportase langsung dari reporter berita radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio 7. Udah dulu ya pendengar. Dah. Bio 7, jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara. Baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio 7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio 7 merupakan jamu tetes yang mengandung herbal dan rempah pilihan dari Nusantara serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta aman dikonsumsi setiap hari. Sahabat sehat, berikut cara mengkonsumsi Bio 7. 15 tetes 2 kali sehari dapat dilarutkan menggunakan air putih 200 ml atau setengah gelas air putih, dapat dicampur dengan jus, teh, dan kopi dalam kondisi tidak panas. Bagi Anda yang menderita sakit mah, konsumsi Bio 7 1 jam setelah makan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, kita kembali lagi di acara kita Jaksa Menyapa. Acara ini berkat kerjasama IG Radio bersama dengan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, dan tentunya masih bersama kami di sini Alil dan beberapa dari narasumber kita yang dari Kejaksaan Negeri Baru. Ya, ini terkait dengan balap liar ini. Ya, jadi kemudian ini kita selanjutnya ini. Sekarang kita masuk ke dunia digital. Digital ini Pak,
ya bagaimana remaja menganggap komentar kasar ini atau edit foto biasanya, edit foto teman ataukah menyebarkan video-video. Kan sekarang ini canggih-canggih ya. Ada kan namanya AI. Betul. Biasa kan dirubah atau diperintahkan saja untuk mengubah, kan bisa. Jadi menyebarkan video yang mungkin biasa candaan, dianggap candaan, padahal bagaimana undang-undang ITE ini memandang hal seperti itu, ya seperti apa itu, Pak? Ya, ini juga yang kadang kita sering tidak sadari terkait dengan kenakalan-kenakalan seperti ini. Karena memang kenakalan remaja saat ini itu sudah bermigrasi, tidak lagi dapat dilakukan secara fisik, tapi juga bermigrasi dalam dunia digital. Banyak sekali juga bentuknya beragam, seperti tadi contohnya menghina misalnya di kolom komentar, atau yang awalnya hanya kita kira itu hanya sebatas candaan, tapi ternyata itu sudah masuk dalam kategori cyberbullying. Terus juga mengirimkan foto-foto atau video mungkin yang sifatnya asusila, dan kenakalan-kenakalan lain yang pada intinya memang mungkin hanya sebatas menyebarkan misalnya berita bohong atau hoax yang ujungnya bisa memicu yang namanya tawuran. Nah itu juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, dan memang Undang-Undang ITE ini mengatur terkait dengan hal-hal tersebut yang mungkin bagi banyak remaja di luar sana tidak mengetahui dan menyadari bahwa memang tindakan yang hanya sebatas dianggap candaan tersebut itu juga diatur ternyata dalam undang-undang dan bersinggungan bahkan dengan suatu perbuatan pidana. Iya, jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami, jadi ini kenakalan digital atau undang-undang ITE ini sangat karena tadi penting dipahami bahwa di era sekarang ini kenakalan remaja bukan hanya di jalanan tapi sudah di media sosial. Dan baik, kadang ada juga ini remaja yang hanya ikut menyebarkan menyebarkan video perkelahian ataukah konten yang tidak pantas di grup WA, dan mereka merasa saya kan cuma share, biasanya kan iseng-iseng, bagus ini videonya, share saja, langsung dibagi-bagikan. Nah, apa itu juga bisa dikena hukum kalau yang seperti itu? Untuk kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di sosial media, di grup WhatsApp maupun di platform lainnya, itu tentu juga diatur dalam Undang-Undang ITE, yang dimana perbuatan hanya menyebarkan saja itu bisa dapat dipidana. Tepatnya kita bisa melihat di pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, itu yang pertama. Yang kedua menyiarkan, mendistribusikan. Nah, ini mendistribusikan ini artinya dengan kita men-share video yang mungkin awalnya cuma hanya lucu-lucuan, ejek-ejekan, bahkan hahihi lah artinya, itu dapat dipidana. Artinya meskipun bukan hanya dengan menekan tombol share saja, mereka tuh sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE sekarang. Apalagi dengan perkembangan AI yang tadi disampaikan, makanya kita perlu menjaga ini jempol. Artinya tidak sembarang untuk mendistribusikan, share sesuatu yang informasinya belum istilahnya belum A1 gitu. Bahaya, ternyata bahaya jempol ini. Bahaya jempol untuk meskipun bukan kita yang merekam atau bukan kita yang membuat video, tapi ketika kita mendistribusikan, dalam artian ini men-share video tersebut, contohnya video asusila misalnya, yang dapat diakses oleh halayak umum. Nah itu potensi juga bisa kena terkait dengan
undang-undang ITE ini. Makanya gitu seberbahaya itu sebenarnya. Iya. Nah, ini jadi sangat berbahaya. Jadi, dan bisa sekali kena hukum ya. Jangan sampai hanya karena candaan sampai kita bisa kenalan sama yang namanya hukum. Iya, jangan sampai. Iya. Ini kan ada juga ini. Sekarang kan juga marak ini judi online. Nah, judi online dan transaksi barang terlarang. Ya, apalagi lewat medsos atau sosial media yang saat ini banyak remaja ini yang tergiur karena iming-iming uang cepat. Kemudian apakah istilah janji-janji apa yang dikasih sama ini. Tapi bagaimana pandangan hukum tentang ini kira-kira? Terkait dengan judi online ini juga undang-undang ITE sebenarnya sangat menjangkau. Apalagi jika kita mempromosikan itu dalam lingkup digital. Nah itu karena bisa saja terkadang banyak sekali situs-situs judi online yang cari BA atau semacam orang yang bisa mempromosikan situsnya. Dan ketika kita mempromosikan situs tersebut yang memang situs tersebut bukan situs resmi, yang awalnya hanya sebatas game misalnya, tapi ternyata di dalamnya ada permainan judi online, dan kita dijanjikan uang saku ataupun transaksi-transaksi lain, ini juga Undang-Undang ITE mengatur terkait dengan hal tersebut. Karena memang dalam aturan dijelaskan kalau siapapun yang dalam aturan di situ melarang keras terkait dengan pendistribusian yang bermuatan terkait dengan perjudian, apalagi yang memang tidak resmi sama sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Belum lagi terkait dengan transaksi-transaksi khususnya mungkin terkait dengan narkotika via Instagram misalnya atau media sosial manapun, itu juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE selain dari Undang-Undang Narkotika tadi. Jadi memang jejak digital itu cukup nyata dan sangat mudah juga untuk dilacak sebenarnya oleh aparat. Jadi jangan sampai dia bilang, bukan saya ketemu langsung ini sama yang saya cuman menjual dari online, jadi orang lain tidak tahu siapa saya dan sebagainya. Itu belum tentu, karena jejak digital itu juga mudah untuk dilacak jika memang ada indikasi mengarah ke sana. Ada, saya lihat itu biasa kalau di Facebook dia siarkan live bola, kemudian taruhan di situ juga, itu termasuk ya. Nah itu bisa Pak. Muatan yang ada mengandung unsur perjudian kan. Dengan itulah makanya kita sebagai maksudnya kita punya harapan untuk kedepannya agar ini bukan kalau untuk judi online dan transaksi-transaksi yang melibatkan di sosial media itu bukan hanya untuk terlibatnya kepada remaja, artinya untuk biasanya juga udah yang dewasa itu gampang tergiur dengan hal-hal tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus waspada betul dalam berbijak dalam bersosial media begitu. Kan biasanya ada juga mempromosikan situs itu yang bahaya juga. Oke, untuk Anda semua yang ingin bergabung sama kami, untuk yang mungkin mau bertanya terkait dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini, boleh juga. Dan mungkin ada pesan-pesan ini yang bagi yang anak-anak muda ini yang sekarang yang mengikuti acara kita. Kita sapa dulu. Selamat bergabung untuk Anda yang bergabung di TikTok, kemudian di YouTube dan Facebook. Mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Oke, untuk jadi kita ulangin ini saudara Iga. Jadi kadang ada yang bilang cuma bercanda ini di medsos. Kemudian sebenarnya kalau undang-undang ITE ini mengatur soal komentar kasar ini, edit foto teman, kemudian ikut share ini,
yang tidak pantas itu bagaimana itu? Ya mungkin bisa diulangi supaya mungkin ada yang baru bergabung bersama kita. Ya, jadi itu juga ya sebenarnya terkait dengan tindakan-tindakan tersebut itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Iya. Yang mana dalam hal ini juga ada perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memang segala bentuk tindakan yang menyerang kehormatan atau menghina atau bahkan mencemarkan nama baik seseorang yang dilakukan di media sosial itu ada ancaman pidana tersendirinya. Jadi memang yang awalnya mungkin kita hanya merasa bahwa oh ini hanya candaan, tapi di sisi lain orang yang kita bercandai itu merasa terserang dan tidak enak atau bahkan sampai dalam proses mencemarkan nama baik sehingga ada akibat-akibat yang didapatkan dari candaan tersebut. Nah ini bisa berpotensi untuk dikenakan terkait dengan Undang-Undang ITE ketika candaan tersebut dilakukan dalam lingkup digital. Nah belum lagi terkait dengan distribusian tadi yang misal ada video-video misalnya asusila. Nah ini banyak sekali terjadi mungkin yang awalnya saling suka yang akhirnya tindakan-tindakan asusila yang dilakukan direkam sampai akhirnya karena putus cinta mungkin disebarkan oleh salah satu pihak. Nah ini tentu pasti akan merugikan pihak yang lain. Nah ini juga bisa berpotensi untuk terkena atau terjerat yang namanya Undang-Undang ITE. Jadi segala bentuk itu tadi, baik itu menyerang ataupun mendistribusikan atau menyiarkan, itu juga kena. Iya, sudah masuk dalam lingkup Undang-Undang ITE semuanya. Oke. Saudara Rika dimanapun Anda berada, mungkin ada tambahan dari Pak Andi? Ya, intinya untuk kenakalan remaja yang terjadi maupun dari balap liar, kenakalan potensi masuknya narkotika dalam pergaulan, bahkan di media sosial ini tentu sangat kita prihatin ya, artinya dengan perkembangan teknologi sekarang ini dengan memudahkan akses. Itu perlu pengawasan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, di mana peran orang tua ini untuk mengawasi anak itu sangat penting ya. Jadi kita sebagai pencetus, artinya kita menggerakkan untuk masyarakat mengerti bahwa hal-hal ini kita hadapi pada saat ini. Jadi tentu peran orang tua sangat penting dalam pengawasannya. Iya. Jadi lalu apa ini langkahnya atau yang program ini dari Kejaksaan Negeri Baru untuk mencegah remaja terjerumus ke masalah hukum ini? Ada tidak program yang ada? Jadi kejaksaan, khususnya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Baru itu memiliki komitmen dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan fungsi preventif terkait dengan hal-hal seperti ini. Kami ada program unggulan yang namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jadi dalam program tersebut juga kami datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan hukum, memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan hukum-hukum yang tentunya dekat dengan masyarakat itu sendiri. Tindakan-tindakan seperti ini itu kami berikan penjelasan yang dengan harapan bahwa dengan adanya penjelasan tersebut siswa-siswa di sekolah itu jauh lebih dekat tentang hukum dan jauh lebih memahami terkait dengan hukum dan ujungnya bisa menjauhi yang namanya hukuman itu sendiri. Jadi itu salah satu program unggulannya di Kejaksaan Negeri Baru sebenarnya. Iya. Oke. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu biasa apa yang biasa dibahas di situ? Tentu untuk program Jaksa Masuk Sekolah ini kita membahas terkait hal-hal yang potensi-potensi yang bakal tindak pidana yang bisa terjadi di lingkungan sekolah. Sekarang ya kita bahas terakhir itu mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di sekolah, bagaimana cara siswa ataupun siswi yang menghadapi, artinya kita membahas hal-hal yang dekat dengan lingkungan sekolah. Terus saya menghindari penggunaan bahan-bahan terlarang seperti menghimbau apa dampak akibat dari perbuatan tersebut dan
tentu membahas tentang apa saja sih misalnya kita melakukan hal tersebut, apa konsekuensi pidananya seperti apa. Artinya bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi kita lebih mendekatkan sisi upaya preventif agar risiko-risiko kenakalan ini bisa dicegah di kemudian hari. Oke, baik, untuk Anda semua yang masih bersama kami di IG Radio, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah informasi yang mau lewat. Yang muda, yang berkarya, yang muda, yang cinta budaya Indonesia. Mama, Nita berangkat dulu ya. Ya sayang, bentar dulu. Ingat pesan mama kan? Ingat, Ma. Jangan pulang bersama orang yang tidak dikenal. Dan jangan terima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Anak mama pintar. Dah, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Ungkapi dan proteksi diri anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kejahatan ada di mana-mana. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 102 DCFM. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, tentunya di acara Jaksa Menyapa bersama IG Radio dan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, dan untuk Anda semua yang saat ini mengikuti acara kita, ya terima kasih yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Ya. Ini ada yang pertanyaan ini, apakah remaja yang ikut balap liar tapi hanya menonton, ya juga bisa terkena sanksi hukum kalau tidak? Ya, bagaimana itu? Yang namanya balap liar kan berarti yang melakukan balap liarnya. Dalam artian dia naik motor ugal-ugalan di jalan, ya tentunya itu yang dimaksud sebenarnya balap liar. Kalau orang-orang yang menonton lebih ke apa, mungkin bahasa saya lebih baik tidak ditonton. Karena orang-orang balap liar ini kan selain hobi, mereka juga dapat sensasi itu dari banyaknya orang yang menonton. Jadi semakin banyak orang yang menonton dia, mereka semakin merasa bangga, semakin merasa keren lah ibaratnya. Jadi adrenalinnya semakin tinggi untuk melakukan aksi-aksi yang mungkin awalnya cuma niatnya balapan, tapi bisa-bisa sampai angkat ban misalnya. Kalau bahasa orang Makassar ngata-ngata. Nah itu kan bisa dipicu dari adrenalin dari orang-orang yang menonton. Jadi sebagai bentuk kita untuk mendukung agar balap liar ini tidak terjadi, ya dengan salah satunya tidak ikut mendukung, dalam artian tidak menonton aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan tersebut. Ya biar mereka juga tahu kalau masyarakat di sekitar itu merasa terganggu dengan dengan adanya tindakan tersebut, bukan malah merasa senang ketika ada aksi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ada juga yang bertanya ini,
Oh ini konten kreator kayak begini. Apakah membuat konten prank di jalan raya bisa dipidana? Oh ya, maksudnya bagaimana ini prank apa? Nah itu ya. Untuk konten yang dilakukan prank ya, maksudnya untuk hiburan semata. Artinya tentu undang-undang lalu lintas yang kita tadi bahas mengatur. Artinya kalau untuk konten prank ini yang dapat menimbulkan kegaduhan, bahkan membahayakan keselamatan, itu tentu ada pidananya. Maka kita harus paham betul apa konten-konten yang kita buat dalam bersosial medianya, apa dampaknya, apakah positif atau negatif. Nah, tentu prank-prank yang awalnya cuma untuk konten hiburan, hanya untuk bercandaan, banyak halnya yang terjadi dengan dipidana, artinya membuat kegaduhan, membuat membahayakan keselamatan sekitarnya. Makanya kita harus bijak dalam bersosial media. Iya, ada juga yang bertanya ini lagi nih, bagaimana orang tua bisa mengetahui kalau anaknya mulai terpengaruh narkoba atau pergaulan bebas. Nah ini kemudian kedua, kalau ada remaja yang menghina teman di Facebook atau TikTok, apakah itu bisa dilaporkan ke polisi? Ini pertanyaan bagus sekali. Ya mungkin bisa langsung dijawab. Ya tadi terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana orang tua. Nah ini juga sebenarnya karena peran orang tua itu besar, karena orang tua itu merupakan salah satu elemen yang paling dekat dengan anak itu sendiri di lingkup keluarga, karena dia sehari-hari. Jadi memang sebesar itu peran dari orang tua itu sendiri. Bagaimana caranya orang tua tahu? Kalau menurut saya sesimpel dengan siapa anak itu berteman, dengan siapa anak itu berkumpul. Ketika kita sudah melihat anak tersebut berkumpul dengan orang-orang yang memang sering melakukan kenakalan-kenakalan, otomatis itu bisa jadi indikasi pertama atau indikator pertama kita tahu kalau ini sudah masuk ke ranah pergaulan yang tidak benar. Nah mulai dari situ orang tua bisa ambil sikap untuk lebih memberikan pengawasan lebih ketat atau lebih terkontrol lagi, melihat apa ketika anaknya berkumpul atau bergaul dengan orang-orang, apa yang dia lakukan ketika bergaul. Nah itu orang tua tuh perlu tahu terkait dengan hal tersebut sebagai bentuk kita mencegah, karena jangan sampai orang tua juga tidak aware dengan pergaulan anaknya, karena mau tidak mau kita juga tahu kalau memang orang tua yang paling dekat dengan anak bukan kita, bukan kejaksaan, bukan siapa-siapa, tapi memang orang tua yang paling dekat dan otomatis orang tua yang paling tahu terkait dengan kondisi anaknya itu sendiri. Kalau yang kedua ini, kalau ada remaja yang terhina, yang menghina temannya di Facebook, bagaimana tuh? Jadi itu ketika anak tersebut atau orang tersebut merasa dengan hinaan itu bisa menimbulkan akibat yang buruk, bahkan sampai menyerang kehormatannya dia, pencemaran nama baik, itu bisa berpotensi untuk kena yang namanya undang-undang ITE, apalagi penghinaan tersebut dilakukan di media sosial. Nah karena kan cakupan media sosial bukan hanya kita yang bisa lihat sebenarnya, tapi orang lain juga bisa lihat, ruang publik. Jangan sampai hinaan-hinaan tersebut tidak hanya berdampak ke orangnya saja atau korbannya saja, tapi juga berdampak kepada lingkungan sosialnya yang lain, sehingga memberikan perspektif yang lain ke orang yang dihina. Jadi itu bisa berpotensi besar itu. Oke, mudah-mudahan sudah mendengar penjelasan dari kejaksaan narasumber kita pada siang hari ini. Ada lagi nih, apakah anak di bawah umur yang tertangkap narkoba identitasnya akan dipublikasikan? Kemudian kedua, apa dampak hukum bagi remaja yang mengendarai motor tanpa SIM dan kenal pot brong? Wah, apa ini? Untuk terkait anak yang melakukan tindak pidana narkotika tentu ketika ia menjadi penyalahguna, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, itu tentu untuk identitasnya anak itu akan
samarkan. Artinya dalam sistem peradilan anak pun untuk terkait pelaku adalah anak, itu sidangnya juga berbeda. Nah, itu diatur dalam SPPA undang-undang. Lalu kemudian kenapa anak ini dilindungi identitasnya, anak ini disamarkan? Artinya untuk interest of child, artinya untuk kepentingan anak. Nah, itu tentu sudah diatur. Untuk kepentingan anak, kedepannya ada proses pemulihan bagi kepentingan anak, karena mau tidak mau pun ini anak tidak bisa dipidana, bahkan untuk dipenjarakan pun itu adalah ultimatum remedium, artinya upaya terakhir. Dengan era KUHAP yang sekarang juga ini tentu pergerakan untuk menggerakkan rasa keadilan yang tercipta di masyarakat itu menggunakan restoratif justice, artinya pemulihan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi. Jadi untuk anak memang harus disamarkan agar melindungi kepentingan dari anak tersebut. Iya, kalau ini tadi yang terkait dengan SIM ini, apa dampak hukum bagi remaja yang mengendarai motor tanpa SIM? Tentu kalau anak ada knalpot, belum memiliki KTP ya, artinya belum punya SIM, itu akan ditilang. Dan itu ada konsekuensi hukumnya juga. Motor bisa diambil, dengan juga bisa didenda. Makanya peran orang tua ini sangat penting. Artinya untuk kesemua orang tua yang adanya kenakalan-kenakalan ini, ketika anak belum punya SIM ya jangan disuruh entah nanti di jalan kenapa nanti ruginya juga buat kita diri sendiri. Oke, untuk Anda semua tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir di acara kita di Jaksa Menyapa. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Aduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa hasil kerja sama IGA Radio bersama dengan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, kita di sesi terakhir ini mungkin ada pesan-pesan ini ke orang tua anak remaja kita ini. Ya, apa mungkin yang ada pesan untuk remaja baru? Ya, yang mungkin orang tua juga yang sedang mendengarkan IGA Radio saat ini. Ya, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ini? Ya. Ya. Untuk
adik-adik sekalian, remaja-remaja yang di Baru, Kabupaten Baru, tentu ada pesannya juga untuk jadilah generasi itu yang keren dengan prestasi. Artinya dengan prestasi itulah kita menunjukkan bahwa kita akan menjadi generasi emas akan yang datang. Dengan melanggar hukum seperti balap liar, narkoba, bahkan menggunakan jempolnya di sosial media itu tentu ada konsekuensi pidananya. Maka hati-hatilah dalam bermedsos, bijak dalam bermedsos. Pikirkan kembali apapun yang kita akan mau lakukan, apakah ada dampaknya begitu bagi kita, bagi orang lain, bagi orang tua. Artinya setiap tindakan kita mempengaruhi masa depan kita, begitu. Lalu terhadap ke orang tua, tentu pengawasan tadi terhadap anak-anak kita harus cek, artinya lingkup pergaulan anak ini apakah sudah benar, sudah di jalan yang benar, ataukah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kenakalan. Nah itu tentu orang tua mempunyai PR yang berat untuk mengawasi anak. Lalu apa yang bisa dilakukan lagi dengan apa? Dengan cek handphone mereka. Artinya anak ini kita harus pantau terus. Bagaimana mereka pergaulan di sosial medianya, seperti apa. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, bahkan harus ditegur, harus dilakukan di stop itu perbuatan, begitu. Lalu mari kita jaga anak-anak kita bersama, khususnya di Kabupaten Baru, demi kita membawa Kabupaten Baru ini lebih berprestasi dalam lingkup anak, lalu akan menjauhi hukuman, begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan. Mungkin tambahan sedikit. Kalau dari saya sebenarnya lebih ke perhatikan pergaulan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, itu juga menjadi salah satu penentu terbentuknya tumbuh kembang dan karakter kita ke depannya seperti apa. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang secara kehidupannya itu orang yang kita harapkan dan impikan, sudah pasti kurang lebih nanti kehidupan kita akan seperti itu. Jadi jika kita berteman dengan orang-orang yang dengan karakter yang baik, pasti juga kebaikan itu akan ikut kepada kita. Begitupun sebaliknya. Dan orang tua juga punya peran yang sangat penting dalam hal ini untuk mengawasi dan memastikan bahwa pergaulan anak-anaknya itu masuk dalam kategori pergaulan yang baik, bukan malah sebaliknya. Jadi anak maupun orang tua punya peran yang sama-sama pentingnya dalam memastikan bahwa kedepannya generasi-generasi ini akan menciptakan suatu kondisi yang baik dan bisa mencerahkan masa depannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali Saudara Rigi Radio untuk hari ini. Semoga dialog hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hukum hadir bukan untuk ditakuti, tapi dipahami dan dipatuhi. Jadi terima kasih kepada narasumber mulai tadi pagi sampai siang ini. Dari Kejaksaan Negeri Baru yang telah hadir di program Jaksa Menyapa. Dan kami pamit dulu. Sehat semua. Jadi tetap dengarkan Iga Radio, radionya Saudara Iga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.